ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali melanjutkan kajian kita, membahas kajian fikih dengan membaca kitab Matlaul Badrain, yang mana pembahasan kita menyambung daripada pembahasan minggu yang lalu terkait masalah air. Walau di awal kita tadi sempat khawatir hujan, ya, alhamdulillah biiznillah kita masih diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk kita taklim seperti biasa tanpa kendala. Sebagaimana tadi diumumkan di awal, untuk malam Kamis yang akan datang taklimnya diliburkan, tapi ba'dal maghrib di Jalan Setiabudi ya, akan diadakan kajian di sana. Sebagai narasumber adalah Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, ya, dari Bogor, pimpinan pondok pesantren Dilwa Darul Ilmi wa Da'wah Bogor, yang sebenarnya sebelum beliau pernah kemari kita sudah sempat undang, ya, berhubung pada waktu itu beliau berhalangan untuk hadir karena kurang sehat dan faktor sulitnya birokrasi sebab PPKM, akhirnya beliau batal, dan yang hadir akhirnya Habib Ahmad dengan Habib Haikal pada waktu itu, masih ingat ya? Aturan seharusnya beliau juga datang, dan itu beliau termasuk Habib yang dakwahnya itu sudah termasuk tingkatan nasional, ya, jadi terkenal udah hampir di seluruh Indonesia, ya. Insya Allah kita ramaikan acara tersebut, ya, mudah-mudahan kampung kita kedatangan banyak habaib, kita pun kecipratan berkahnya, ya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait air mustamal, ya. Kemarin kriteria air mustamal itu apa? Air bekas bersuci daripada toharoh yang wajib, dan pada basuhan yang wajib, dan pada anggota yang wajib, ya, airnya kurang 2 tulang baru berlaku air mustahmal. Berarti kalau wuduknya tajdidul wuduk, wuduknya wuduk wajib itu, wuduk sunnah itu, ya, tajdidul wuduk, berlaku tidak di situ air mustahmal, ya, tidak berlaku. Jadi yang sering terjadi, kita berwuduk semisal menggunakan ember. Embernya itu airnya sedikit dalam arti air yang kurang 2 kullah. 2 kullah kemarin berapa kadarnya? Air yang berada pada bak mandi, semisal bak mandi yang panjang bak mandi itu 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm, airnya terisi penuh, maka itu yang dikatakan dengan air 2 kullah. Jadi kalau airnya kurang dari itu namanya air sedikit, air yang kurang 2 kullah. Kalau kita wudhu, ya, tercipratlah bekas air untuk basuhan pertama pada anggota yang wajib dan pada basuhan wajib, terciprat ke dalam ember atau bak mandi yang airnya kurang 2 kullah tadi. Kalau cipratannya hanya sedikit, gak apa-apa, dimaafkan, ya, dimaafkan. Tapi kalau tercipratnya banyak, setiap basuh wajah kecipratan, basuh tangan terciprat, ya, sampai mengusap atau basuh kepala tumpah cipratannya juga ke situ. Itu tidak sedikit lagi namanya, tapi sudah termasuk banyak. Maka air yang di bak mandi yang kena cipratan bekas berwuduk atau mandi wajib pada basuhan yang wajib, ya, menjadi mustahmal, tak boleh digunakan air tersebut. Itu pembahasan kita yang kemarin tentang masalah air mustahmal. Sebetulnya banyak sih pembahasan tentang mustahmal, tapi kajian kita di malam Kamis ini bukan mengkader untuk orang jadi ustaz, tapi untuk memberi pemahaman kepada orang-orang awam khususnya. Kalau mau, ya, ikut pengkaderan kajian yang memang khusus untuk ustaz-ustaz, hadir hari Minggu pagi, ya kan, di sini juga jam 7.15. Ya, itu kalau memang niat kali mau jadi ustaz, ngaji. Jangan penampilannya ada yang gayanya kayak ustaz, ilmunya kagak. Ya, jangan seperti itu. Ya, penampilannya kayak ustaz, ilmunya juga harus kayak
ustaz. Jangan penampilan aja yang gayanya macam Syekhul Kabir, ya, ulama besar. Ya, tapi ilmunya ya kagak. Nah, jangan seperti itu. Jadi kajian khusus malam Kamis ini untuk memberi pemahaman ilmu-ilmu dasar fikih ya kepada masyarakat umum secara umumnya. Jadi pembahasan terkait air mustakmal ini pun tidak dibahas secara detail sedetail-detailnya. Ya, malah nanti orang awam bingung. Ya, tapi dengan pembahasan yang sederhana, sudah cukuplah selepas untuk melepas baju airnya saja. Nah, contoh pembahasan tentang air mustakmal itu semisal niat iktiro. Pernah dengar itu? Kita kalau berwudu nggak pakai gayung, langsung pakai tangan, dimasukkan ke bak mandi. Ya, apa harus niat iktiro? Nah, itu kalau saya rasa orang-orang awam seperti kita itu nggak harus belajar sampai situ. Ya, itu kalau mau jadi ustaz, ya ustaz besar, kalau badannya kecil, begitu kan? Ya, kalau badan besar itu belajar. Jangan males ngaji. Ya, jangan jadwal ceramahnya yang dibanyakin, ngajinya kagak. Ya, itu celaka itu. Ya, celaka yang semisal itu. Jadwal ceramah banyak di mana-mana, tapi ngajinya kagak. Ini celaka orang yang semisal ini. Yang minimal antara jadwal ceramah dengan jadwal dia ngaji dan mutolaah itu sebanding. Juga jangan kerjanya jalan-jalan aja, kapan mau mutolaahnya. Ya, nah, kita jalan-jalan mutolaah juga, tapi nggak sering-sering jalan-jalan. Ya, makanya saya kalau banyak orang mengajak jalan-jalan, Ustaz kemari, apa perlunya di sana? Mau ada jalan-jalan, mending aku di rumah baca kitab. Ya, mutolaah. Ya, nah, supaya apa yang disampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan, nggak ngasal-ngasal, apalagi tentang hukum. Ya, makanya saya paling susah untuk diajak jalan-jalan. Yang lebih bagus di rumah, paling nggak tidur enak di rumah. Ya, bisa nanti ngaji enak, mutolaah bisa enak, gitu ya. Sekali-sekali perlu. Jadi sebetulnya kita orang jalan-jalannya tiap hari. Dari Medan ke Patung ini kan jalan-jalan juga, tapi ngaji kan gitu kan. Dari Medan ngisi ke Batubara kan jalan-jalan juga, tapi jalan-jalannya ngaji, bukan sebatas happy-happy itu aja. Kapan awak mau mutolaahnya? Kalau model kita orang ustadz yang cuma ceramah-ceramah gitu aja, ya mungkin bisa jalan-jalan, bisa sering-sering, karena nggak perlu banyak mutolaah. Paling ceramahnya sabar, syukur, ikhlas, silaturahim. Itu nggak perlu banyak, ya. Menghafal kaul ini, kaul itu. Saya sering katakan kalau mau ngaji fikih, paling nggak saya mutolaah 40 kitab paling sedikit saya baca. Ya, 40 kitab paling sedikit. Jadi buka kitabnya jam 8 malam atau jam 10 malam. Tahu-tahu ada subuh aja. Makanya nggak tidur betul. Ya, karena 40 kitab yang kita baca berat. Ini perlu untuk kita ketahui. Yang kayak gitu tuh kadang masih ada yang gimana juga gitu. Nah, baik, saya rasa untuk pembahasan air mustakmal sudah kita padamkan sampai di situ, ya. Kan ada detail-detailnya Ustaz. Kalau mau yang detail ikut khusus hari Minggu pagi. Itu ada kajian fikihnya di minggu kelima dan ada kajian tauhidnya. Ya, tauhidnya sedetail-detailnya. Bahkan yang sering ikut ngaji sama saya pun baru sering tercengang-cengang, ini nggak pernah mendengar penjelasan ini, ya, nah begitu ya. Memang yang jarang dan nggak pernah saya sampaikan itu saya sampaikan pada kajian-kajian khusus. Nah, baik, itu saja barangkali untuk informasi. Baik, kita masuk sekarang mutaghayyir, yang kejatuhan benda suci. Misalnya, karena apa airnya berubah? Karena masuk atau jatuh sabun ke dalam bak mandi tadi. Berbusalah air tadi, airnya pun dicium menjadi bau sabun atau bau sampo. Berarti kejatuhan benda suci. Setelah kita ketahui, oh yang menyebabkan dia berubah karena sampo itu suci. Kemudian langkah kedua yang perlu kita identifikasi, airnya perubahannya itu mujawir atau mukhalif. Kalau dia perubahannya mujawir, oke, nggak ada masalah. Airnya suci mensucikan walaupun banyak berubahnya. Misalnya ada air bak mandi, kita tuangkan ke dalam bak mandi tadi 1 tong minyak lampu sekalipun, banyak nggak berubahnya itu? Banyak. Tapi berubahnya mujawir atau mukhalif? Mujawir. Nggak ada masalah walau berubahnya banyak, yang penting dia mujawir. Maka kita lihat langkah kedua, perubahannya itu mujawir atau mukhalif. Kalau yang kita dapati, kita lihat perubahannya itu secara mujawir, banyak atau sedikit tidak jadi masalah, boleh digunakan untuk wudhu atau mandi wajib. Tapi
Tapi kalau perubahannya itu kita dapati termasuk dia mukhalid, artinya benda yang menyebabkan berubah itu larut dia di dalam air tersebut, sehingga tidak dapat diuraikan, nggak dapat dipisahkan kembali. Ini kira-kira airnya kan putih tadi, berubah jadi merah, larut nggak kira-kira dia? Perubahan ini larut nggak? Larut kan? Mana mungkin bisa diubah jadi putih kembali kayak begini? Ya, dipisahkan kembali. Kalau nggak tanpa zat kimia, ya, nggak bisa. Berarti mukhalid atau mujawir ini? Ya, nggak boleh untuk toharoh kalau perubahannya banyak. Jadi kita identifikasi kedua, air itu berubah mujawir atau mukhalid. Kalau didapati perubahannya karena mujawir, banyak sekalipun perubahannya nggak jadi soal, nggak jadi masalah, tetap airnya boleh untuk toharoh. Paham kira-kira ibu-ibu ini? Ya? Bisa kadang lebih pintar nanti kita, ya? Dari yang lain-lainnya. Ini kita pahami. Pembahasan ini rumit memang. Makanya di awal saya katakan bab air ini termasuk bab yang sulit di dalam bab fikih. Ada 3 tuh. Bab faraid, ya, harta waris. Kedua bab haid, nifas, istihadah, menentukan rumus istihadah, haid, rumit. Yang ketiga bab air ini, ya. Nah, kita identifikasilah dia. Kalau ternyata berubahnya karena mujawir, kholas, nggak ada masalah, selesai. Tapi kalau berubahnya karena mukhalid, jangan cepet-cepet diulang, ya kan? Jangan cepet-cepet diulang, tengok dulu, lihat dulu mujawirnya, mukhalidnya itu sedikit atau banyak. Mukhalidnya itu sampai merubah nama air tersebut atau tidak. Ya, namanya berubah menjadi nama lain atau tidak. Kalau perubahannya hanya sedikit, tidak sampai merubah nama air itu kepada nama yang lain, itu nggak ada jadi masalah, boleh untuk toharoh. Tapi kalau air yang berubah mukhalid tadi, berubahnya banyak, nama airnya pun jadi berubah, nggak bisa untuk toharoh. Ya, untuk yang lain silakan, dia suci tapi nggak bisa mensucikan. Bisa dipahami kagak? Saya kasih soal. Ada air di bak mandi, kita taruhlah air bak mandi tadi nggak kita pakai. Akhirnya yang tadinya bening sebulan kemudian berubah jadi warnanya kehijau-hijauan karena ada lumutnya. Bolehkah air tersebut untuk toharoh? Identifikasi dulu. Berubah dia kan airnya kan? Pertanyaannya berubah nggak? Boleh nggak untuk toharoh? Untuk wudhu mandi wajib. Ada bak mandi di luar rumah, bukan kolam ikan. Kalau kolam ikan jangan awak pakai untuk wudhu. Ini ada bak mandi yang memang airnya berisi, tapi nggak dipakai-pakai airnya. Sebulan kemudian jemuran tetangga itu kan ini kembangkan. Kalau nanti tetangga itu marah bilang aku dapat fatwa baru, haram man asyabbaha biqaumin tambah minum. Yang stres ini kita atau mereka, itu pertanyaannya. Nah itu maksudnya saya katakan bahasa cinta, bahasa syair jangan dipahami dengan bahasa syariah. Bukan orang yang jatuh cinta punya gila, tahu yang kita. Lailah Majnun kan itu misalnya banyak seorang wali, ya, tapi Majnun, ya, Majnun di Lailah. Banyak kisah-kisahnya itu. Ya. Ini sampai beliau jangankan melihat Laila, inilah rumah si Laila lewat dari bakaran batu, nampak rumahnya itu udah berpindah kali. Oh itu rumah dia dulu kan? Jadi jatuh cinta di sana kan? Kalau lagi jatuh cinta, lewat rumahnya dia senangnya setengah mati, nampak sendalnya aja pun senang, namanya lagi jatuh cinta. Itu sendalnya dia itu loh kan? Cuma apa-apa, dia jatuh cinta. Jadi semua jamaah yang punya waktu untuk hadir malam Senin ini 10 Oktober, ya, untuk hadir acara Maulid Arba'in. Situ kalau mau jumpa habaib situ banyak, mungkin 30-an habaib ada yang hadir, ya. Yang perempuan ibu-ibu pengen kenal dunia Rasul tapi perempuan belum pernah kan, taunya kan Habib kan, datang nanti
Ya, jadi tahu, oh ini Syarifah, bukan namanya Syarifah. Jadi sini ada, oh berarti saya Julia Nabi ya tak? Awak tengok hidung-hidungnya, ya, hidung-hidung apa namanya? Ah, apa singkatannya itu? Hidung Cina mata karo katanya gitu kan? Ya, ini kan katanya saya berarti Julia Nabi ya Sat. Loh kenapa Bu? Iya nama saya kan Syarifah, katanya bukan nama itu Syarifah ya. Jadi Julia Nabi yang perempuan diistilahkan namanya Syarifah. Jadi ibu-ibu kalau pengen ketemu ya kan Julia Nabi yang perempuan istri Habib Haikal misalnya gitu kan, bolehlah nanti hadir ya, nanti jumpain istri saya mana ya itu bunda yang Syarifah itu, nanti biar dikenalin nanti ya. Jangan terpana nengok habaibnya aja ganteng banget gitu ya, nah, Syarifahnya supaya dikenal juga. Insyaallah kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa ni'amahu wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qina najibuna wa walidina wa rahmana kama rabbuna sinara. Rabbana zidna ilma wa rizqna wa 'amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Waqallahu minkum. Ya, itu tadi kan saya doa serak-serak nampaknya. Ya, ini saya jawab nih, siapa yang kita doanya kok kayak gitu? Kita doanya kayak gitu makbul. Ya, ada doanya yang pakai lagu-lagu gak makbul. Nah, ada yang ngisi-ngisi di hati itu. Ya, cuma ada usah doanya kayak gitu. Tapi makbul. Nah, itu saya jawab langsung ya di sini. Nah, jadi jangan suuzon ya, makhluk yang gak ada, apa yang ada, ya. Ada dulu kisah ya, menutup orang rumahnya kebakaran di satu kampung ya, satu kampung kebakaran rumahnya ya,